Dipersembahkan oleh kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun sedianya Indonesia belum benar-benar bebas dari pandemi COVID-19. Untuk itu pemerintah Kota Bekasi terus menggencarkan program vaksinasi sebagai kunci untuk pemulihan perekonomian. Lantas apa saja gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity dan juga kunci untuk memulihkan roda perekonomian khususnya di Kota Bekasi? Pemirsa, inilah 60 Minutes with Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. dipersembahkan oleh Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, di mana Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menggelar apel yang akan membahas mengenai pengendalian COVID-19 di Kota Bekasi, kemudian juga membahas mengenai kondisi sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan juga sinergitas 3 pilar, yaitu Pemkot, TNI, dan Polri. Selain itu, hari ini juga diadakan pengukuhan FKUB, dan bertepatan juga dengan peringatan 3 tahun kepemimpinan Wali Kota Bekasi. Halo, Assalamualaikum Pak Wali Kota, Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya? Baik ya. Alhamdulillah. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga Bapak Wakil Wali Kota Tri Adianto. Dan untuk keperluan syuting ini kami sudah melakukan PCR tes swab antigen dan juga sudah divaksin. Dan tentunya akan menjalankan protokol kesehatan sebaik mungkin. Nah Pak Wali Kota, ini tadi saya melihat Anda dan juga jajaran baru saja melakukan apel dan melakukan potong tumpang. Ini informasinya untuk memperingati 3 tahun kepemimpinan Kota Bekasi. Selama 3 tahun ini sudah mencapai apa saja Pak untuk Kota Bekasi? Yang pertama tentunya hari ini adalah karena hari ulang tahun masa jabatan yang ketiga bersama Pak Wakil. Dan kalau rutinitas berkenaan dengan kegiatan apel, kebetulan tadi apelnya diperluas ya. Pak Dandim, Pak Kapolres, Kajari, dan juga ada pelantikan FKUB. Baik. Dan ya 3 tahun ini terus berjalan dalam menghadapi pandemi yang sangat luar biasa 2 tahun ini. Awal tahun juga memang pada saat itu juga ada kendala proses ya berkenaan dengan, pada saat itu kan tahun politik, jadi guncangan politiknya kuat. Nah, kita masih belum bisa mendapatkan apa-apa, tapi kita optimis terus untuk bergerak ya, karena kita punya hampir 2,5 juta warga masyarakat yang tentunya harus kita selesaikan dan harus kita berikan impact balik dari sebuah rasa aman, nyaman tinggal di Kota Bekasi. Betul. Ini tentunya yang menjadi fokus utama adalah proses recovery itu ya Pak? Recovery, ya recovery. Baik. Nah Pak, ini tujuan apel ini sebenarnya apa Pak? Dan apakah rutin dilakukan? Seminggu sekali ya, rutin dilakukan berkenaan evaluasi seminggu kemarin mengerjakan apa yang harus dikolerasikan ya, karena memang sekarang fokusnya semua lagi kejar bagaimana persentase vaksin bagi warga, maka Pak Kapolres, Pak Dandim, semua unsur Forkopimda ini fokus jajaran sampai ke bawah. Dan kita punya strata 4 pilar, jadi ada kalau dari kepolisian Babin Kamtibmas, kalau dari tentara ada Babinsa ya, terus Kapus kita sama Lurah. 4 inilah instrumen dengan tokoh masyarakat yang beberapa pekan lalu kita menetapkan 56 titik itu di 56 kelurahan. Jadi ada 10 titik di setiap
Ini target-target yang harus dicapai. Baik, nah ini bagaimana sih Pak pemerintah kota menghadapi pandemi seperti tadi Anda sebutkan, sempat ada hambatan dan juga ada beberapa target yang harus dicapai tepat waktu, seperti apa Pak? Kita ini kan masyarakatnya masyarakat transmisi, ya tidak di daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya adalah masyarakat yang diam. Kita kan masyarakat yang bergerak. Dan pemerintah sudah menetapkan aglomerasi. Aglomerasi itu adalah Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, ya. Itulah daerah mitra yang terus harus diawasi ya pergerakannya, sehingga kalaupun kita sekarang kasus aktifnya tinggal 0,06%, ini bukan mustahil ya, dari pergerakan itu akan menimbulkan akumulasi baru ya. Nah, kita terus siaga, terus berkoordinasi semua jajaran, semua instrumen yang ada di sini, dan saya bersyukur di hari ulang tahun yang ketiga masa jabatan ini kekompakan sangat luar biasa, sehingga menumbuh kembangkan hasilnya sangat luar biasa. Kemarin saya lihat waktu ikut paparan rapat Pikobar dengan Gubernur jajaran Jawa Barat, ya, kita itu kasus aktifnya terendah ya, bukan tertinggi terendah. Luar biasa ya Pak, ini sudah 0,06% ya saat ini. 0,06%. Baik. Ya. Nah ini kasus tertinggi di Bekasi sendiri kapan Pak itu, dan penanganannya seperti apa sehingga bisa Itu tertekan? kasus tertingginya itu adalah di minggu kedua, ketiga, keempat bulan Juli dan di awal Agustus. Itu tertinggi ya. Bahkan angka kematiannya pun juga ada hampir 120 jiwa per hari. Ya. Tapi sekarang sudah mulai flat. Luar biasa. Ini cara menjaganya seperti apa sih Pak? Ya, sosialisasi yang tidak henti-hentinya, terus mengimbau kepada warga masyarakat prokes, menyampaikan kepada tokoh, kepada alim ulama, semua instrumen yang ada itu untuk sama-sama, terutama prokes itu. Menjaga prokes ini tidak mudah, karena tadi orangnya mobile, Betul. ya orangnya bergerak terus di sini kan juga orangnya, masyarakatnya heterogen, artinya perilakunya itu kan satu sama lain berbeda. Gitu. Baik, ini kalau kita bicara mengenai penanganan pandemi tidak hanya terkait dengan menurunkan angka kasus aktif, namun juga bagaimana kita menyebarkan jejaring sosial yang aman, safety net Yang begitu tidak ya kalah Pak? pentingnya adalah mengubah perilaku. Baik. Nah, dari perilaku itu, kalau sekarang kan orang sudah berstandar, ya mau ini cuci tangan, mau ini pakai masker, mau masuk mall aja sekarang, ya kita manfaatkan QR code, kita taruh posko-posko atau klinik-klinik vaksin di situ. Dan kemarin kita juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang berkepentingan terhadap sebuah proses-proses pelayanan, ya penuhi dulu kewajibannya. Kewajibannya apa? Vaksin dulu. Tapi bukan penyampaian itu dijadikan dasar untuk proses perizinan. Tidak, tapi selesaikan dulu sebelum minta haknya. Nah, kewajibannya apa? Ayo vaksin. Vaksin itu wajib ya Pak. Nah ini kalau saya lihat nih ada perubahan besar di masa pandemi seperti database ataupun perizinan, dan juga sempat Bapak sebutkan tadi penggunaan QR code untuk fasilitas umum publik. Ini saya dengar ada informasinya Pemkot melaunching beberapa aplikasi di tahun ini. Apa saja sih itu Pak? Aplikasinya ada beberapa, di kependudukan juga ada, terus di perizinan juga ada, tapi semua ini kan juga untuk mempermudah. Nah, dari aplikasi-aplikasi itu tujuannya adalah untuk mensimplifikasi ya, memperpendek jarak-jarak proses perizinan yang ada, sehingga kita ini pemerintah mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum ya, berkenaan dengan kependudukan, berkenaan dengan proses pelayanan di satu atap ya, di mall pelayanan publik. Kebetulan kita juga kemarin kan dapat penghargaan dalam proses MPP itu. Baik. Nah, kalau untuk selama pandemi ini bagaimana menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat Bekasi? Kalau menjaga ketahanan pangan kan ini kan di kota ya, karena sulit kita, bukan daerah pertanian. Tapi bagaimana menjaga distribusi ketersediaan. Nah, ini yang terus kita jaga. Tapi ini juga tidak terlepas dari kemampuan daya beli ekonomi kalau terus-terusan nih sekarang ya. Laju pertumbuhan ekonominya kita tekan, sementara beban berat di masyarakat ini kan juga nanti akan. Makanya kita dengan Muspida ini, bagaimana kita membuka keran-keran ekonomi usaha, jangan sampai nanti ada pemutusan hubungan tenaga kerja satu dan lain. Ini yang sedang kita terus lakukan pelan-pelan. Sementara di sisi lain kita masih aglomerasi level 3. Nah, level 3 tahu sendiri kan, ini dilarang. Tapi kondisi existing di masyarakat sudah
0,06% itu kan adalah sebuah jaminan bahwa ini aman loh sebenarnya gitu. Baik. Nah Pak, kita harus break dulu. Ini saya penasaran selanjutnya kita mau kemana nih Pak? Kita mau ke posko ya. Baik. Posko yang hampir 2 tahun ya, wali kota berkantor di Stadion Patriot Candrabaga. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. 60 Minutes with Wali Kota Bekasi akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam 60 Minutes with Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Nah Pak, ini kita sudah di lokasi kedua. Ini apa saja nih Pak yang ada di sini? Ya, ini gate 19 diperuntukkan untuk kantor darurat wali kota. Ya, terus ada Dinkes, ada sekretariat, sekda ya. Ini untuk memantau ini ya Pak? Ini semua laporan yang perkembangan per hari kasus. terus kita update ya. Perkembangannya. Oke. Ini kenapa memilih untuk melakukan posko pemantauan di sini Pak? Karena kan kita butuh ruang terbuka. Kalau di ruang tertutup, terus mobilisasinya tinggi, orangnya, nah kita khawatir kalau di tempat terbuka seperti ini kan, kalau kita apel seperti tadi, jadi kan standarnya terus. Ini yang flowchart manual penanganan ya. Nah Pak, ini data apa sih Pak yang ditampilkan di layar ini? Ya, data ini adalah tampilan tabulasi ya dari seluruh penanganan COVID dari sejak kasus aktif terus sampai dengan kasus per kecamatan sampai dengan di RT sampai dengan bor rumah sakit ya. Angka kematian semua deh seperti sekarang ini. Ini zona kuningnya tinggal 41 RT. Baik. Zona merah sudah 0 ya Pak? Ya, ini kemarin bukan hari ini. Oke. Ya. Oh. 25. Ini update data ini setiap berapa Jadi kita cut off-nya jam 2 siang. jam 2 siang? Jadi yang masuk ini adalah data kemarin. Oke. Belum data hari ini. Data hari ini nanti masuk jam 2 lagi dia. Terus dia berputar. Tapi kalau kita lihat dari grafiknya emang ini udah kelihatan menurun banget ya Pak kasus-kasus Sudah aktifnya? menurun banget, iya. Jadi bukan menurun lagi, sudah sangat landai. Baik. Nah, ini PCR yang kita lakukan per hari. Testing, tracing juga masih masif ya Pak dilakukan? Tracing terus, sepanjang masih diketemukan kita selalu tracing. Jadi 1:15. 1:15. Jadi setiap ada kasus aktif 1:15 kita tracking di lingkungan yang ada. Baik. Itu untuk mengukur positive rate. Positive rate yang ada di Untuk fasilitas testing dan juga tenaga untuk melakukan tracing sejauh ini seperti apa Pak? kita ada 1.200 tracer. Ya. 1.200 tracer yang kita bagi di 56 kelurahan. Jadi sebenarnya begitu diketemukan langsung tracing, tracer, langsung mereka ke Silacak. Baik. Ini ada layar satu lagi ini data apa Ini tadi yang nih, Pak? manualnya saja, bahwa penanganan kita alurnya seperti ini, dari testing, tracking, sampai dengan isolasi terpusat. Dan di stadion tadi itu kiri kanan, tribun kiri, tribun kanan itu, tribun barat, tribun timur itu adalah pusat isolasi mandiri, yang kita namakan triase IGD. Ada 237 tempat tidur kapasitasnya. Sekarang sudah selesai. Berarti sudah tidak ada lagi Pak Sudah yang tidak ada lagi. Kalau kita lihat di sini nih, ya. Ini ICU-nya tinggal 9,4. Oke. Ini yang kemarin. Nah Pak, sejauh ini sudah berapa persen target capaian vaksinasi untuk masyarakat Kota Bekasi? Dari 2,5 juta itu, kalau dulu herd immunity-nya 70%, sekarang kan harus 100%. Kita ini sudah 68% yang kita lakukan. Jadi kita targetkan sampai dengan akhir September ini, dosis 1 itu bisa kita selesaikan. Oke. Yang 68% itu artinya dosis pertama dulu ya Pak? Yang sudah berjalan. Oh, yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan. Ya, yang Baik. terus kita lakukan. Makanya tadi kita bagi di 560 titik itu adalah untuk mempercepat proses. Dan kebetulan sekarang ini ketersediaan vaksinnya juga tidak seperti 2, 3, 4 minggu ke belakang. Sulit. Sekarang kita tahapan-tahapan vaksin itu sudah terdistribusi dengan baik, sehingga kita justru sekarang malah kewalahan cari yang akan kita vaksin. Ini kewalahannya kenapa sih Pak? Apa karena masih banyak masyarakat yang takut untuk divaksin? Masih banyak masyarakat yang menyatakan vaksin itu belum halal. Masih banyak masyarakat yang takut akibat dampak seperti demam, satu dan lain hal. Nah, ini yang harus terus-menerus disosialisasikan, didorong, diberikan pencerahan bahwa vaksin itu halal. Vaksin itu
herd immunity, antibody. Nah dengan itu insya Allah kita terus bergerak. Apalagi saya lihat juga sekarang komponen-komponen lainnya juga udah mulai terus-menerus meminta. Dan inilah dari sebuah keseriusan untuk penanganannya. Baik. Nah ini dosis vaksin sudah tersedia melimpah begitu ya Pak untuk masyarakat Kota Terhitung Bekasi? hari ini saya hampir 500.000 lebih. Ya, Baik. dari beberapa merek ya ada Pfizer, AstraZeneca, ada Sinovac, Moderna. Ya. Jadi ini yang harus terus kita, karena kan ini juga punya kadaluarsa. Ya. Nah ini apakah pemerintah Kota Bekasi melakukan penjemputan bola begitu untuk masyarakat? Ini udah kita jemput di tingkat RT RW itu udah kita jemput. Tapi kita juga buka juga loket di mall, ya di semua mall. Kita mau buka loket-loket di pelayanan tadi di MPP, di kecamatan. Nah kita juga buka loket di sini di gate 10. Baik. Nah ini Pak kan ada masyarakat yang kondisi kesehatannya belum mumpuni begitu untuk divaksin. Penanganan untuk mereka seperti apa Pak? Kita tunggu sampai mereka dinyatakan sehat oleh dokter. Karena kan setiap mau vaksin pasti ada screening. Baik. Nah jangan sampai nanti dia sudah menyisakan waktu untuk melakukan itu, sementara kondisinya belum bisa dilakukan vaksinasi. Jadi ada tahapan-tahapan yang Baik, artinya sekarang masih berusaha untuk meng-approach masyarakat yang ini Pak masih kurang pemahamannya terkait dengan vaksinasi. ya, karena kan kita juga tadi bukan saja, tadi kan ada 4 pilar, itulah yang jadi ujung tombak kita. Di samping 4 pilar itu kita juga punya pamor di RW, tingkat RW. Dan dia yang paling tahu tentang kondisi pergerakan warga masyarakat, mana yang sudah, mana yang belum, dan mana yang masih menemui kesulitan dalam persoalan sosialisasi. Baik, Pak Wali, kita masih akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana. 60 Minutes with Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, masih akan kembali. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam 60 Minutes with Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Nah, Pak Wali Kota, ini sekarang kita ada di mana nih? Kita ada di triase IGD. Kita namain triase IGD ini karena pada saat sebelum Pak Menko, Pak Luhut meminta tempat isolasi terpadu, kita udah menempatkan di sini. Ya ini kemarin lengkap nih, waktu tinggi-tingginya ini lengkap. Di dalam ada 237. Ini adalah lab PCR, ya. Ini 1.500 per hari targetnya. Kita punya juga lab Kesda di rumah sakit umum, di 4 rumah sakit tipe D kita punya. Jadi makanya kita mengidentifikasi percepatan terhadap kasus aktif itu cepat karena kita punya fasilitas yang memadai. Nah Pak, kita sudah sampai di tempat keempat ya Pak. Ya. Ini di mana Pak ini? Ini kita buka loket vaksin terpadu, ya. Bukan saja vaksin terpadu, tapi kita di sebelah sana juga ada PCR. Ya. Nah ini sehari rata-rata di atas 500. 500 dosis Di samping vaksin, kita ya, punya Pak? 56 titik yang tadi ada di kelurahan-kelurahan. Oh, oke. Nah ini sudah pendaftaran, ya. Terus ini screeningnya dan vaksinnya di sana. Baik. Nah ini kalau khusus untuk di tempat ini sendiri seperti tadi ya Pak, target vaksinasinya 500 orang per Enggak. hari. Jadi berapa aja kita siapkan. Oke. Ya. Kebetulan dihitung kumulatifnya sekitar 500 sampai 700 orang. Baik. Udah, nggak apa-apa. Ini. Baik. Ini Nah, untuk coba. mereka yang peserta vaksinasi. Pak, dari mana nih? Kenapa baru sekarang? Kan udah lama. Baru sempat. Tinggalnya di mana? Di Cikarang. Mah, Cikarang, kabupaten. Iya. Emang nggak ada di sono? Sono pasti yang satu aja pertama. Hah? Yang pertama kan. Ini yang kedua. Iya, kedua. Pakai apa? Sinovac. Opak. Kenapa milih Kota Bekasi? Sono lagi jarang Pak yang itu yang pertama. Hah? Yang kedua lagi jarang. Di sono lagi jarang. Yang kedua ya. Yang kedua, belum di sana. Belum. Oh, terus Sekarang yang Bapak mau yang kedua? Tahu dari mana? dari Facebook. Hah? Facebook. Oh dari Facebook. Wah, tapi jangan dikasih tahu semua, nanti pada pindah ke sini semua. Oke, udah lama nggak? Baru sekitar 10 menit. 10 menit. Oke, ya, jangan takut ya. Iya, iya. Nah, Pak. Nah, Oke. seperti tadi ada penduduk dari Cikarang mungkin ya Pak yang jauh-jauh Warga datang ke Cikarang. sini. Baik, ini artinya sosialisasi yang dilakukan di media sosial itu juga iya, ikut. kan intent kita di medsos sudah macam-macam lah kita sampaikan. Tapi memang
Kan kita juga nggak fokuskan pada persoalan KTP Kota Bekasi saja. Ya, sepanjang itu KTP-nya NKRI, kita persilahkan. Oke, jadi tidak harus yang ber-KTP Bekasi saja ya Pak, bisa Ya, divaksin di sini. makanya untuk tadi kejar immunity itu yang 100%, kita juga buka perbatasan-perbatasan. Kayak beliau ini dari Pondok Ungu, padahal di kelurahannya ada 10 titik. Ya, itu. Jadi memang dengan berbagai cara kita untuk memaksimalkannya. Nah, selama ini untuk proses melakukan vaksinasi ke masyarakat, selain tantangan di edukasi dan juga mengajak masyarakat untuk mau divaksin, apalagi Pak yang sempat mungkin Tantangannya menjadi yang hambatan? paling berat adalah ketidakpercayaan. Karena saat mereka menganggap tadi vaksin ini tidak halal, vaksin ini berbahaya, itu kan dari ini mereka ini kan udah nggak. Nah itu yang paling sulit. Tapi dengan kita terus bangun komunikasi, ya, kita terus ajak dari berbagai elemen, ini sekarang udah mulai cair. Baik. Nah ini untuk menjamin protokol kesehatan terjaga dengan baik di tempat vaksin seperti ini kan biasanya terjadi antrian. Seperti apa Pak peran dari Satgas Covid? Nah, kan juga harusnya standar-standarnya kan juga sudah ada di setiap titik itu ya. Terus masker juga. Kalau awal-awal nih kita pada saat kita vaksin serbuan vaksin di depan stadion yang 2.000 presiden datang, 4.000, 8.000, 25.000 dan 50.000 itu kita PCR dulu, ya, kita antigen dulu. Sekarang karena sudah rendah sekali, ya kita langsung bisa gosok. Oh, langsung screening, lalu vaksin ya? Langsung vaksin. Ini kan ruang vaksinnya. Nah kita sedang ada di ruang vaksinasi. Dek, Baik. menggunakan vaksin apa? Kita ada AstraZeneca dan Sinovac, Pak. AstraZeneca ada, Sinovac ada, Pfizer? Pfizer saat ini AstraZeneca saja. Udah berapa vial? kalau untuk yang hari ini kurang Enggak, yang dapatnya udah dapat berapa? banyak, Pak. Banyak? Ini udah nomor 89. 89 ya? Iya, Pak. Jadi kemarin rata-rata sekitar 500 sampai 700. Baik, ini distribusi vaksin dari pemerintah pusat ke Bekasi sejauh ini seperti apa Pak? Distribusi alhamdulillah, jadi kalau 1 bulan yang lalu masih tersendat-sendat, justru sekarang kita menghabiskannya agak sulit. Karena memang tadi itu, ya masih banyak ada beberapa kendala lah. Makanya kita tambah loket-loket tempat titik-titik vaksin itu untuk mendekatkan kepada mereka, warga masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Untuk tenaga vaksinatornya sendiri di sini Di disediakan? sini ini vaksinatornya ada 6 tadi. Terus screeningnya sama ada pencatatannya. Pikirnya juga kita sediakan. Baik. Nah Pak, ini kan kalau kita lihat untuk vaksin tadi seperti yang sudah dijelaskan nakes tadi, AstraZeneca dan juga AstraZeneca tadi ada Sinovac. Sinovac. Ya. Nah, Pfizer itu sebenarnya ada, gudangnya cuma di belakang sini. Oke. Di dekat PCR gate itu. Baik. Nah kalau untuk mereka yang diprioritaskan seperti tenaga kesehatan dan juga lansia Itu sudah selesai semua. Sudah selesai semua Sudah ya Pak? selesai semua. Nakes sudah selesai semua. Nakes juga Kecuali sudah dapat- nakesnya yang nggak mau. Oh. Ya. Itu Banyak juga gimana nakes tuh, yang Pak? nggak mau. Banyak yang nggak mau. Kenapa nggak mau Pak? Ya kan walaupun dia nakes juga mungkin nggak pede apa. Nah Pak, ini upaya untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity ini tentu tidak hanya melalui proses vaksinasi, namun juga harus mendisiplinkan masyarakat meskipun sudah divaksin. Peran Satgas COVID-19 sendiri seperti apa? Ya tadi kan kita udah terangkan dari A sampai Z. Nah ini kan tentunya ada fungsi pengawasannya, pengendaliannya. Nah kita juga bentuk Satgas Pengendalian COVID. Artinya itu ada pada titik-titik ya di mana terjadi kerumunan, di mana pada saat masyarakat masih belum memenuhi target yang diharapkan. Nah, mereka bekerja sih. Nah, tugasnya adalah tadi para kepala OPD, terus Satpol PP dengan jajaran tadi 4 pilar. Nah, ini yang tadi bagaimana kita memenuhi untuk unsur prokes 5M ya. Jadi memang sudah secara komprehensif kita bentuk. Sejauh ini untuk kepatuhan dari masyarakat sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah lebih baik? Kalau hasil survei terakhir sih 98% tingkat kepatuhannya dari BNPB. Ya, bukan kita yang nilai. Dari BNPB itu kita 98% tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan prokes. Oke. Ya, Sudah bagus sekali berarti ya Pak? sudah luar biasa. Artinya kepatuhan warga masyarakat Kota Bekasi. Kalau untuk
masyarakat yang mungkin masih melanggar, apakah langsung diberikan sanksi Kan tegas? kemarin kita banyak tipiring. Ya. Banyak kasus-kasus tuh yang tipiring, artinya sidang di lapangan. Yang mereka tidak menggunakan masker, yang mereka melanggar ini, melanggar zona ini. Waktu tinggi-tingginya, ada berapa? 198 kasus. Ya. Oh, baik. Nah itu tadi, mungkin similar dengan Satgas Disiplin, pengendalian. Sama aja, fungsinya adalah mengendalikan. Baik, nah Pak Wali Kota, kita masih akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, 60 Minutes with Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih akan kembali. Dipersembahkan oleh Nah, Pak Wali Kota, ini kita sudah di mall, mau ngapain aja nih Pak kita di sini? Saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa QR code itu memang sudah kita lakukan di tempat-tempat perdagangan, ya, pusat-pusat di mall. Di semua Untuk mall membuka, sudah ya Pak? Di berarti? semua mall, termasuk di Oke. semua pelayanan. Oke, Ini ya? kita scan dulu. Ya. Nah Pak, ini ada sentra vaksinasi juga ya Pak di sini? Ya. Nah, ini kita minta kepada seluruh pengusaha mall, ya, bekerja sama dengan Dinkes untuk menempatkan titik-titik sentral vaksinasi. Kan keren, tempatnya representatif, Ya. terus suhunya dingin, ya. Kita ada 14 atau 15 mall yang kita tempatkan. Begitu Baik. juga di pelayanan lainnya. Nah inilah, ya. Nah Pak, ini Coba kan- kita interaksi dengan ini sebentar. Oke, kita Ayo lihat. Udah berapa? Udah berapa jumlahnya? Tadi berapa? Pak? Cuma berapa? 52 Pak. Oh, baru 52. 52 Pak. Kan baru bukan setengah jam. Oh, baru buka ya? Hari biasa sesuai dengan jam pelayanan. Minta waktunya 2 jam sebelum mall buka. Jadi pada saat mall dibuka, dia sudah Sudah ada antrian. ya. Ya. Ya, Pak Wali Kota, ini merupakan cara ya untuk bisa melakukan adaptasi ke kehidupan baru. Sejauh ini program apa yang sedang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bekasi? Ya, tadi cara dan adaptasi. Tentunya memang dibutuhkan sebuah konsistensi dalam melaksanakan kebijakan itu. Kebijakan-kebijakan strategis lainnya tadi saya sampaikan, Kota Bekasi itu harus punya pusat rehabilitasi terpadu jantung. Terus harus bisa membangun kolam renang yang seperti Marina Bay. Ya, terus menyelesaikan rumah sakit tipe D menjadi 4 rumah sakit tipe D menjadi rumah sakit tipe C. Ada 8 puskesmas yang harus kita selesaikan. Itu 2 tahun sisa masa jabatan yang ada ini bersama Pak Wakil Wali Kota. Nah, progresnya untuk fasilitas kesehatan itu sudah sampai sejauh apa, Pak? Yang mana? Untuk puskesmas dan juga rumah sakit. Puskesmas kita ada 47, ya. 48. Jadi tinggal sekitar 8 puskesmas. Jadi baik. kita sudah rancang sedemikian rupa untuk 2 tahun ini untuk kita bisa selesaikan. Baik. Ini kalau saya lihat sudah diberlakukan kembali pelonggaran aktivitas masyarakat menyusul melandainya kasus COVID-19. Nah, untuk peraturannya seperti apa, Pak? Mungkin dari kapasitas dan juga pemberlakuan jam operasional untuk masyarakat di tempat publik. Kalau di mall kan sudah hampir kembali normal, hanya kapasitasnya masih 50%. Nah, yang sekarang masih ada kendala adalah di tempat-tempat hiburan. Justru itu yang masuk dominasi kita karena di situ banyak lapangan tenaga kerja, Ya. di situ juga banyak pajak hiburan. Ini yang kita sedang koordinasikan terus bahwa kasus aktif 0,06% ini kita tidak terpaku pada level 3 aglomerasi. Ini yang kita ingin bisa diberikan kesempatan untuk berekspresi bahwa
Kota Bekasi udah aman gitu. Ya. Nah, ini dengan adanya pelonggaran aktivitas artinya bisa menggeliatkan kembali kondisi perekonomian ya Pak. Itu yang harus kita tumbuhkan. Karena target kita untuk menyelesaikan APBD itu kita losing di bulan Juli dan bulan Agustus. Oke. September ini harus kita bisa mengadjust ya kemarin potensi pendapatan kita yang sudah tergerus di bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, untuk investasi sendiri ke Kota Bekasi, seperti apa saat ini untuk pemulihan ekonomi? Karena kondisinya masih seperti ini, maka orang masih wait and see dalam menginvestasikan uangnya untuk ada ini di Kota Bekasi. Memang masih berat kondisinya, tapi kita udah mulai harus. Yang istilahnya ingin difokuskan atau dalam tanda kutip dijual oleh Bekasi ke investor di sektor apa saja sih Pak? UMKM, ya UMKM kita sedang berjalan menata. Nah terus yang kalau konstruksi rasanya itu mah hanya stimulan dari APBD saja. Nah ini mungkin yang kayak semisal pengembangan hunian vertikal ya itu juga kan sama membuka lapangan tenaga kerja dan uang masuk ke pemerintah Kota Bekasi. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan perekonomian di Kota Bekasi, kemudian juga upaya investasi untuk menambah geliat perekonomian di sini. Nah, kalau dengan kegiatan sektor pendidikan sendiri seperti apa Pak saat ini? Pendidikan sudah mulai tatap muka ya dengan kondisi tadi yang hampir 99% lah, tinggal 25 RT yang masih dinyatakan zona kuning sudah dimungkinkan. Hanya kan kita kejar-kejaran dengan vaksin. Ya. Syarat bahwa 12 tahun wajib vaksin itu sedang berjalan terus. Mudah-mudahan September ini kita bisa menyelesaikan. Oke. Untuk pembelajaran tatap muka yang sudah 99% itu apakah masih uji coba atau sudah PTM terbatas? Di beberapa tempat ada PTM terbatas, tapi di beberapa tempat sudah mulai itu kita buka langsung. Baik. Untuk tantangannya dalam pelaksanaan PTM itu apa aja Pak? Banyak lah, terutama orang tua yang masih khawatir ya. Terus kondisi anak 12 tahun itu yang masih belum menyelesaikan vaksinasinya, banyak ada beberapa kendala-kendala. Targetnya ini akan selesai kapan nih Pak untuk vaksinasi pelajar agar bisa PTM lebih Saya sih luas berharap lagi? di September ini harusnya. September ini. September ini harusnya selesai. Kita tadi waktu diskusi pagi dengan Forkopimda itu minimal satu hari itu 23.000. 23.000 kalau sampai dengan 11 hari ke depan atau 10 hari ke depan kan 230 sudah hampir 70-an. Ya. Dan kalau target nasional kan Desember ini harus habis. Ya. Sejauh ini untuk pelajar sendiri target vaksinasinya sudah berapa persen? Hampir 60%. Hampir 60%. Hampir 60%. Untuk pelajar. Baik. Tapi untuk Makanya kita mau masuk yang kelas 6 yang SD. Ya, Baik. kita mau masuk itu. Nah, kalau untuk infrastruktur pendukung pembelajaran tatap muka sendiri gimana Pak? Aman ya? Aman, itu aman. Mereka kan dari awal, dari Juli tahun lalu udah mempersiapkan itu sebenarnya. Oke. Juli 2020 mereka sudah mempersiapkan tatap muka langsung. Malah sempat buka. Dan Bogor juga sempat sampling ke kita sebenarnya. Oke. Tapi terhenti karena gelombang kedua pandemi itu ya Pak? Kan selalu nih kebijakan pusat dengan kita saat kita sudah seperti ini, pusat menganggapnya masih. Nah, jadi itu yang nggak ketemu. Kita kan sekarang aja nih, kalau aglomerasi level 3 kan kita udah nggak mungkin 3 dengan itu. Iya. Tapi kita dianggapnya masih 3, sehingga ini terkendala. Kita Iya, kan Pak. dari stadion dari pagi terus ke pasar baru keliling. Nah, sekarang boleh lihat ya. Ini banyak tenan-tenan ya di Mall Sumarekon ini udah buka. Sudah bisa dine in ya Pak ini? Sudah bisa dine in ya 50%. Oke, 50%. Jadi warga masyarakat sudah bisa menikmati ekspresi bahwa beberapa bulan kemarin ya terkungkung oleh PPKM, nah sekarang mereka sudah bisa. Baik. Nah, ini apakah ada batasan waktu untuk dine in di dalam? Ada 1 jam. 1 jam. 1 jam sekarang. Baik. Nah, 1 ini jam. kalau kita lihat berbagai upaya pemulihan ekonomi dilakukan. Namun yang menjadi fokus paling utama dari Pemkot Bekasi sendiri apa, Pak? Ya, karena tadi kan bukannya pada fokus ekonomi saja, fokus pengendalian juga kan menjadi standar utama untuk kita menyelesaikan ini. Mudah-mudahan dengan ini semua berjalan,
kita bisa menyelesaikan semua proses ini. Baik. Pandeminya kita kendalikan, ekonominya tumbuh berkembang sehingga tidak ada pengangguran, ya kecil konflik sosial, ya itu yang ingin kita harapkan di Kota Bekasi. Nah, kalau mumpung kita ada di tempat ini, tentu dengan dibukanya kembali tempat publik seperti retail atau pusat perbelanjaan, ini pelaku usaha, apakah mereka diberikan kebijakan atau dukungan begitu Pak dari Pemkot Bekasi? Kalau untuk skala kecil UMKM, kita ada bank syariah kita yang kita siapkan di sana. Ya, kita tidak memungut bunga, tapi dia kita wajibkan untuk terus melakukan revolving, artinya pemindah bergulir tuh dari pelaku satu ke pelaku lainnya. Baik. Terus kita lakukan seperti itu. Baik, Pak Wali, kita masih akan lanjutkan bincang-bincang kita. Pemirsa jangan kemana-mana. 60 Minutes with Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali di 60 Minutes with Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Nah Pak Wali, ini kita sudah berada di restoran. Ya. Ini artinya sudah mulai dibukanya kembali restoran dan juga tempat publik seperti ini. Artinya sudah mulai bergeliat kembali ya perekonomian di Kota Bekasi. Tadi Anda sempat menyebut terkait dengan UMKM. Nah ini kalau untuk UMKM sendiri seperti apa Pak? Iya, kalau UMKM itu kan dalam kata luas ya. Dia ada industri kecil, ada hiburan, ada rumah makan, ada kuliner. Nah, ini salah satu bagian dari kuliner yang ada. Di pusat-pusat perbelanjaan itu udah buka, bahkan kita sudah melihat tadi. Dan di tempat-tempat lain termasuk kopi shop pun juga sudah. Batasannya sekitar jam 10-an lah mereka. Ini sambil bertahap, ya seperti saya sampaikan. Jadi giatnya sekarang setelah kita berhasil mengendalikan ini, maka kita juga akan evaluasi terhadap keberadaan para pengusaha-pengusaha kecil ya yang tergabung dalam beberapa kegiatan-kegiatan, dan alhamdulillah ini udah mulai semarak di Kota Bekasi. Baik. Pertumbuhan UMKM di Kota Bekasi sendiri seperti apa Pak? Kalau kita lihat trennya sekarang kan cukup meningkat ya. Hanya untuk kapasitas besarnya kita masih mengevaluasi sektor mana dari yang kecil-kecil ini yang sudah mulai keluar dari persoalan-persoalan. Persoalannya kan banyak, dari persoalan modal, dari persoalan tenaga kerja, ya juga dari persoalan produk dan hubungan dengan pangsa pasarnya. Ini yang terus kita evaluasi. Baik, sejauh ini kalau memang sudah ada semakin meluas, artinya sudah semakin tinggi ya Pak daya beli masyarakat terhadap UMKM di Bekasi? Ya, kalau kita lihat sekarang sudah mulai kegiatan-kegiatan di pusat-pusat ekonomi ada kemacetan, berarti kan pertumbuhannya sudah mulai naik. Ya. Itu adalah kunci dari kita lihat secara kasat mata bahwa memang pergularan ekonomi itu sudah mulai tumbuh. Baik. Ini sudah berapa persen sih Pak tempat kegiatan jual beli dibuka dan seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah? Yang sekarang ini yang masih kita tahan dari seluruh kegiatan yang ada di mall sudah hampir semua. Pasar apalagi memang itu yang esensial ya. Terus yang belum itu pusat hiburan ya. Pusat hiburan. Kalau bahkan bioskop pun juga sudah ya. Ya pusat hiburan masih kita bertahan pelan-pelan ya. Kalau restoran terus kafe-kafe itu sudah selesai, sudah hampir 99%. Baik, sejauh ini tantangannya itu untuk mengatur atau melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan seperti yang Tadi kita tadi. ada tim pengendali itu ya, yang mengingatkan bahwa yuk lakukan ini tapi yuk harus melalui proses. Prosesnya itu prokes, ya. prokes sehingga apa yang kita lakukan ini kan dikhawatirkan kan ada entah itu varian baru, Betul. entah itu ada klaster-klaster baru yang tentunya kita harus antisipasi. Baik. Nah ini di tengah dilonggarkannya kembali atau relaksasi aktivitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi, Bekasi kalau tidak salah informasinya sudah 98% ya Pak yang zona hijau. Ya. Nah ini upaya Pemkot untuk menjaga tetap berada di zona hijau seperti apa? Kalau itu pasti, karena kita terus melakukan tracking ya, terus kita melakukan isolasi, ya, terus melakukan perbaikan sarana prasarana. Hanya tinggal penilaian terhadap tadi saya sampaikan aglomerasi. Kita kan sebenarnya kalau lihat kondisi sekarang ini sudah level 2 atau level 1. Nah, pada saat level 2 dan level 1 itu kan tentu ada capaian-capaian yang harus kita rubah.
Ya, tentang rumah makan, tentang hiburan, tentang kegiatan-kegiatan esensial, termasuk di perusahaan-perusahaan yang ada. Memang kalau bebas dari COVID sih, saya masih pesimis ya. Tapi kalau angka sudah sedemikian 0,06% itu adalah sebuah keberhasilan yang tentunya tadi ya. Kita nih kalau Jakarta sudah ini kan nggak ada bedanya antara kita dengan Jakarta. Artinya posisinya kita sama dengan Jakarta pada saat kita melakukan aglomerasi. Baik. Ini untuk menjaga tetap berada di zona hijau, tentunya pemerintah harus memberikan treatment pengawasan yang tegas kepada masyarakat. Pengendaliannya harus tegas. Nah, ini terhadap para pelanggar protokol kesehatan, baik itu masyarakat per individu ataupun tempat usaha, apa yang diterapkan kepada mereka, Pak? Kan sepanjang komunikasinya baik, saya yakin itu nggak akan terjadi pelanggaran. Ya, yang terjadi pelanggaran itu adalah pada saat mereka mau melakukan usaha itu secara diam-diam. Tapi pada saat disampaikan, kita juga arahkan. Tapi seandainya itu masih bandel juga, ya kan di aturan itu ya ditutup, tapi dengan kurun waktu 3 hari, 4 hari itu sudah bisa dibuka. Sejauh ini apakah semakin rendah tingkat pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pelaku usaha? Kalau dari proses pengendalian ini, ya saya melihat kecuali ya ada niat tertentu, ada mensreat tertentu. Kalau dalam proses koordinasi hubungan ini, saya belum melihat ada sampai Satpol PP saya itu nutup salah satu kios, salah satu ruang atau tempat kafe atau restoran, belum ada. Baik. Ini artinya hubungannya itu terjalin dengan baik. Cukup patuh berarti ya Pak masyarakat sejauh ini. Karena BNPB menilai bahwa kepatuhan prokes kita 98%. Artinya kan ini sudah terpenuhi. Karena kan syarat untuk tidak terjadi ya ada penularan baru itu kan prokes harus diperketat. Baik, kalau kita lihat mungkin kepatuhan protokol kesehatan masyarakat maupun pelaku usaha di tempat-tempat yang terpusat di kota seperti di restoran ataupun di mal itu sudah cukup baik ya Pak. Bagaimana dengan tempat-tempat usaha kecil yang berada di tempat yang padat pemukiman penduduk itu kan biasanya terjadi pelanggaran. Nah itu pengawasannya seperti apa dari Satgas ya, Pak? Tadi kan kalau yang kecil-kecil kan biasanya kan yang memudahkan persoalan ya. Nah ini kita ada tim pengendali itu baik di kelurahan maupun juga di kecamatan. Nah inilah yang memberikan terus sosialisasi. Yuk boleh usaha di sini, tapi prokesnya juga harus jalan. Prokes itu tidak orang yang melakukan usaha saja, tapi orang yang juga berkepentingan terhadap tempat di situ, semisal makan, ya, semisal tempat-tempat kopi, kafe, satu dan lain-lain. Jadi itu yang terus ya, memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ini dengan adanya relaksasi aktivitas masyarakat dan juga kegiatan ekonomi terlihat sudah mulai bergeliat kembali. Sejauh ini target untuk pemulihan ekonomi di Kota Bekasi berapa persen, Pak? Ya, kalau secara umum target pemulihan ini mungkin sudah di atas 60%. Di atas 60%. Karena masih banyak sektor-sektor home industry yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan di triwulan 3 ini atau di semester kedua ini ya dari roda pemerintahan yang berjalan ini kita terus meningkatkan kapasitas presentasi itu. Jadi pada saat itu lepas, ya alhamdulillah laju pertumbuhan ekonomi kita juga bangun. Ini sektor penopang pemulihan ekonomi di masa pandemi di Kota Bekasi apa sih Pak? Kalau kita itu kan penghasilan yang paling besar dari sektor pendapatan yang pertama adalah hotel, terus restoran. Restoran ini penyumbang terbesar, ya. Hotel, restoran, hiburan juga penyumbang terbesar. Dan lainnya adalah dana-dana yang seperti PKBB, BNKB, dana bagi hasil tentang kendaraan bermotor itu kan juga dikelola oleh provinsi, kita bagi hasil. Tapi hotel, rumah makan, restoran, ya, terus hiburan, itu 3 besar dari proses pendapatan. Nah kalau ini normal, berjalan, aktivitas tumbuh, maka ekonomi di triwulan kedua ini ya insya Allah akan menggeliat. Maka saat itu menggeliat, laju pertumbuhan ekonomi ini juga akan bisa kita prediksi ya, karena kita sudah pada posisi jalan ekonominya. Target pencapaian pemulihan ekonomi itu sendiri Pak, kalau sudah 60% ini artinya sudah tidak lama lagi ya Pak, insya Allah? Insya Allah di triwulan kedua ya terus beranjak kan nanti pada saat akhir tahun itu kita lihat dari progres
perkiraan ya pendapatan kita untuk mengelola APBD dalam 1 tahun perjalanannya pemerintah ini berapa. Ya rata-rata dalam keadaan sulit pun kemarin kita 90%. Nah Pak, tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai upaya pengendalian COVID-19 oleh pemerintah Kota Bekasi, kemudian juga pemulihan ekonomi. Nah ini selama 3 tahun kepemimpinan Pak Rahmat Effendi, apa yang belum bisa berhasil dicapai namun sedang diupayakan untuk bisa segera terwujud? Ya, kalau pemerintahan itu kan ada target per tahun. 3 tahun kita sudah lalui dengan segala jatuh bangunnya pemerintahan. Nah, tahun keempat, tahun kelima ini tadi saya sampaikan pada saat hari ulang tahun itu, kita ingin ada bedah khusus jantung, ya. Kita ingin meningkatkan rumah sakit tipe D kita yang 4 itu menjadi tipe C. Kita ingin ada 8 ya puskesmas untuk bisa berdiri dan mandiri. Ya. Dan kita juga ingin membangun sarana prasarana tentang proses banjir, baik yang berkenaan dengan daerah aliran sungai maupun juga dengan topografi. Jadi memang masih banyak PR-nya, tapi kesehatan dan pendidikan ini menjadi target utama. Baik, kita harapkan ini targetnya baik di bidang kesehatan maupun pendidikan dapat segera tercapai ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Effendi sudah berbagi bersama kami dan informasi bersama kami dalam program ini. Semoga apa yang ditujukan dan dicita-citakan untuk Kota Bekasi akan segera terwujud. Mudah-mudahan kita berharap. Baik, Kota Bekasi maju, Bekasi bebas COVID-19. Cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan insan harus terwujud. Amin. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah 60 Minutes with Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Pemirsa, kami tetap senantiasa mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan demi menekan penularan COVID-19. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anggita Wulandewi undur diri. Sampai jumpa.